Selamat malam, siang, sore, pokoknya apapun yang kalian nonton, selamatlah itu. Jadi kita kembali lagi di episode 2, yaitu di Bincang-Bincang Santai. Kali ini aku bareng Mang Adi. Sebelumnya, Mang Adi boleh perkenalkan dulu ke para subscriber? Perkenalkan, nama saya kalau pagi, siang itu Mang Adi. Dan kalau postur saya seperti ini itu Geomang. Geomang. Iya, benar sekali. Jadi profesi Mang Adi atau Geomang ini sebagai apa sih? Kalau saya profesi menari dengan postur seperti ini itu menjadi penari joget kaki. Iya, penari itu ada, kalau setaunya Mang Adi ini ada berapa aja sih? Misalnya apa aja sih? Tarian itu berbanyak macam ya Pak Junya. Itu kesenian, ada kesenian arja juga saya. Itu saya berperan sebagai liku Kak Win. Liku itu apa? Liku itu berperan sebagai wanita yang heboh ya kalau di posisinya itu istilahnya kalau di cerita Kak Utus Rarung, kalau di Calon Narang itu saya itu berperan itu sebagai yang namanya istilahnya Ratu Leaknya. Itu Kak Queen. Pasti kalian udah nggak asing dengan kata Lea ya. Iya. Kalau di Bali itu pasti identik dengan Lea, Barong, dan penarinya. Benar. Jadi udah berapa lama sih Kak menggeluti tarian ini atau berkecimpung di dunia tari? Kalau saya berkecimpung di dunia tari itu dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya, berawal dari tari cowok dulu, Wirayuda. Setelah itu baris. Kak Queen. Setelah SMP, saya itu berminat untuk menarikan legong keraton. Tarian cewek, legong keraton, condong itu sangat saya berminat dan sampai saya membeli mahkotanya atau gelungannya sendiri. Ini asli loh teman-teman, bunga tadi kupu-kupu lautnya pengen nempel. Asli loh. Itu. Habis itu setelah menjelang SMA, saya ada ketertarikan lagi terkecimpung di bidang adat. Perannya liku itu dah yang Calon Narang itu Kak. Dan jadi bertahap ya? Iya, bertahap sekali. Setelah itu saya belajar kok Kak Queen, kok semuanya itu kayaknya seru untuk menari, senang gitu. Habis happy itu gitu happy banget. Iya, benar sekali. Habis itu juga kok gampang ngerias sendiri. Saya juga tertarik. Ini ngerias sendiri nih? Iya, ngerias sendiri saya Kak Queen. Ngerias sendiri. Aku pikir kamu diriasin tadi loh. Tidak, ini ngerias sendiri. Jadinya seperti ini. Jadi pasti bisa dong ngeriasin orang lain juga atau terima panggilan jasa juga? Iya, saya juga perias MUA, MUA pengantin dan graduation, Sanggul Bali, ya pokoknya segala macam deh Kak Queen. Gitu. Keren banget. Kalian bisa yang di Bali ini bisa kontak-kontak nih, nanti kita cantumin, bisa dihubungin kemana nanti kasih aku ya, biar teman-teman yang di Bali atau sekitarnya bisa cek langsung Instagramnya atau hubungin langsung Kak Komang. Iya, benar. Berarti sekali. bisa kalau misalnya ada yang mau menikah apa segala macam kayak bisa dipanggil ya? Sangat bisa. Mantep, harga pasti masuk kantong. Masuk kantong dan tidak membolongi kantongnya. Pokoknya kantongnya pendek segini, segitu aja udah kantongnya, betul. Iya, benar sekali Kak Queen. Karena memang tujuan dari Kak Komang ini, setahu aku penari itu ngayah gitu ya kalau istilah Balinya ya. Yang penting apa sih kalau ngayah itu kayak berpasang juga atau apa ya? Ngayah itu kalau ngayah itu tergantung tempatnya Kak Queen. Kalau misalkan di pura kita ngayah dengan keikhlasan kita, ngayah kepada sesuwunan dan ide Sang Hyang Widiwasa Kak Queen. Kecuali kalau kita ada acara event misalkan bayar nikah bukan atau apa itu beda lagi Kak karena Queen. Udah memang di pesta ya. Iya. Pesta beda karena kan itu dipersembahkan untuk orang ya. Iya, bukan benar untuk sekali. Penciptanya kita gitu. Iya, Oke Kak, udah berapa lama? Tadi kan dari SD ya? Iya, dari kelas 5 SD. Terus untuk menekunnya sendiri ini udahlah mau di jalan ini aja, itu kapan? Itu mulainya kelas 2 SMK saya menekuni di bidang tari cewek yang namanya legong keraton dan liku sendiri.
dari kelas 2 SMK itu saya benar-benar belajar lewat YouTube dan kaset CD. Oh, gitu. belajar sendiri nih? Belajar sendiri Otodidak. autodidak. Keren banget. Gitu Kak Queen. Jadi nggak punya sanggar khusus atau gimana nih? Kalau untuk sanggar tari saya sudah membukanya sendiri di rumah. Punya saya. sendiri? Iya, punya Wow, sendiri. punya sanggar sendiri. Gitu. Jadi dari muam turun jadi punya sanggar. Jadi Iya. ngajar anak-anak ya atau gimana nih? Ngajar anak-anak dewasa sampai yang sudah beranjak Lansia, udah ngomongnya lansia. gitu. Jadi memang terbuka untuk semua umum yang ingin menari atau mencintai seni ya. Iya, Oke, benar. besok kita daftar bareng anak-anak. Oke, semua mau katanya. Ajarin Sasa. Oke, siap Sasa. Diajarin nari. Terus untuk ada dari orang tua sendiri gimana nih Kak? Orang tua awalnya Komang sendiri terjerumus di bidang kesenian, apalagi tarian Bali yang perempuan itu sangat tidak disetujui. Pasti maaf Kak. Ya, Semut aja yang coba gimana manisnya. sangat tidak disetujui karena apa? Takutnya anaknya Urusan sendiri ya. itu menjadi waria lah, pokoknya kecewek-cewekan, itu yang ditakuti dari orang tua saya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, saya itu membuktikan bahwa saya itu bukan seperti orang-orang lain Kak Queen gitu. Jadinya saya itu udah membuktikan ini loh jati diri saya. Saya cuman berperan di panggung dengan posisi ini, dan setelah saya menari, setelah saya Selesai perform ya, saya tetap dengan Komang Adi, dengan jati diri saya sendiri. debt collector. Debt collector ya. Oke, tapi akhirnya selambat laun akhirnya keluarga menerima kayak Menerima Kak Queen. menerima Astungkara. Astungkara. Jadi sedikit yang aku dapat gambaran itu kalau calon arang itu kan pasti kayak identik dengan yang serem-serem ya Serem menurut banget, mereka Kak di luar Queen. sana. Bahkan Iya. aku pun melihat kayak wow banget gitu. Pengalaman apa sih yang paling seram selama kakak menjadi penari itu? Kalau pengalaman itu sangat banyak Kak Queen ya. Yang terserem deh. Yang terserem itu kalau yang terserem itu ada di panggung sendiri. Oh ya? Iya, itu sampai ya saya juga istilahnya sedikit mendalami spiritual Kak Queen ya. Spiritual guys. Iya, Penari, mua, buka sanggar, spiritual, dukun, balian, nih semua. gitu Kak Queen ya. Di panggung itu sendiri kadang-kadang kita itu dengan dengan ngayah polos, kita itu bisa dites atau dicoba dengan sama orang-orang yang mendalami spiritual juga. Dalam artian kita bisa istilahnya apa namanya Kak Queen ya? Disentil gitu. Jadinya kita Ini beneran kosong atau megang sesuatu itu akan Iya. dilihat gitu ya. Iya benar. Jadinya kita tuh seketika lemas sendiri, kita tuh nggak ada tenaga sendiri, bahkan bisa menjadi sakit sendiri gitu Kak Queen. Itu kalau udah dicoba-coba. Kalau sama sudah orang ya. dicoba-coba, dan untungnya saya itu bisa merasakan, dan Astungkara Swece Ida Betara sesuwunannya saya sendiri udah mengiringi saya di bidang menari, mengiringi saya dalam bidang saya sendiri di panggung, dan Astungkara saya selamat sampai saat ini Kak Astungkara Queen. sudah direstui ya. Sudah Itulah kalau dalam direstui. perjalanan atau sesuatu keinginan direstui itu lancar aja gitu ya. Iya. Coba kalau kayak memaksakan ego terus kayak nggak peduli lah Tuhan mau restu atau enggak, penting jalan dulu. Itu mungkin kita nggak tahu efeknya gimana ya. Iya, Itu benar, apa yang Kak terjadi Queen. Kak saat orang udah mulai mencoba-coba tuh? Itu saya merasa panas ya, di dalam diri saya itu panas, dalam artian pikiran itu mendadak kosong Kak Queen. Mendadak ya? kosong, iya, panas, badan panas, kaki gemeter, tiba-tiba kayaknya ada sesuatu yang mau masuk, dan Kita harus nahan gitu. iya, kita harus nahan, dan kaki seketika gemeter, ya pokoknya kayak pengen jatuh gitu aja Kak Queen, kayak pengen pingsan gitu Kak Queen. Tapi bisa Jadinya nahan. Astungkara bisa menahan. Kadang-kadang kalau saya tidak bisa menahan, sesuwunan saya tak panggil Iya, Kak Queen. iya. Iya, sampai beliau atau ide masuk ke diri saya sendiri. Itu yang dinamakan kerauhan mungkin ya. Iya, kerauhan Oke. Kak Queen. Selama kakak menari pernah nggak kerauhan? Pasti pernah. Ya? Sering. Apalagi ini pertanyaan bodoh. Sering, ya? sangat sering. Iya. Itu apakah namanya kerauhan itu emang sudah pasti dikenain kah atau memang ide berkenan dengan kakak? Kalau masalah saya sendiri kerauhan, itu saya memang istilah Balinya itu ngiring. Ngiring. Ngiring ide sesuwonan di dalam.
Jadi kalau istilahnya saya menari, udah beliau yang jaga. Jadinya supaya tidak ada tragedi-tragedi yang aneh, barang masuk, ada kita dikenain dalam tanda kutip macam-macam. Beliaulah yang menyelamatkan kita, beliau yang masuk langsung ke dirinya kita. Jadinya kita sudah terjaga di istilahnya skala kita sudah dijaga Kak Queen. Jadinya beliau benar-benar memprotek ya berarti. Iya, benar itu Kak. Kalau dari sudut pandang Kak Komang nih atau Bli Komang, kerauhan di para penontonnya itu gimana? Kalau kerauhan di para penontonnya itu banyak versinya ya, macam-macam. Betul, ada yang apa tuh? Ada yang istilahnya memang membawa sesuonannya sendiri, memang dia ngiring. Ada juga yang bebai itu dalam artian penyakit Kak Queen. Gitu, iya, ilmu hitam. Jadinya istilahnya dia itu sakit, dia itu kadang-kadang juga ada emosinya tidak terkontrolkan, jadinya dia juga bisa teriak sendiri gitu Kak Queen. Jadi memang beda tipis antara kerauhan atau emosi ya, antara kesurupan atau emosi itu beda-beda ya. Hampir beda tipis banget. Memang sih karena kan penting teriak udah lega gitu ya kan, terus banyak orang perhatiin gitu ya. Iya benar. Mungkin mau cari perhatian. Entahlah Kak, selepas dari penari apa aktivitas Kakak? Kalau saya selepas dari penari, perias itu aktivitas lainnya itu saya bekerja. Ya, debt kolektor, lu pada nggak percaya dia debt kolektor? Bekerja guys. Di koperasi. Oh, koperasi. Simpan pinjam. Simpan pinjam. Waktu itu gue pinjam, nggak bisa karena gue bukan orang Bali, KTP Bali ya. Iya harus KTP Bali. Teman-teman kan kurang lengkap apa? Paket komplit. Mua, penari, Balian. Balian biar. Balian. Habis itu petugas koperasi minjem duit, paket kurang lengkap apa ini? Masak bisa? Masak bisa. Masak bisa, pasti bersih rumah bisa. Bisa jadi bini, bisa jadi laki. Kebetulan juga saya di bidang pariwisata guys, gila kayak komplit banget, makanya badannya segini. Bukan berarti dia menggemukkan, tapi karena harus ekstra ya. Ekstra jaga kesehatan ya. Jadi makan apa juga masuk, yang penting sehat ya. Iya, yang penting itu ada kotaknya. 2 bungkus pun masuk. 2 bungkus juga masuk, ya ampun. Seru-seru banget. Terus Kak, apa ya, kayak hal-hal, Kak pernah gak sih kayak, kalau aku pribadi kan aku kalau lagi nonton Cenlarangan suka melihat yang begitu tuh. Entah itu di panggung, entah itu di pojokan, entah itu di pohon. Kakak sendiri gimana? Itu pernah saya waktu nari di Penebel di daerah mana tuh? Daerah Tabanan Kak. Tabanan guys. Tabanan itu di pelosok-pelosok yang namanya benar-benar jalan itu cuman ada kuburan sama tebo itu istilahnya apa ya? Sawah atau? Bet itu apa sih Kak? Kalau istilah bahasanya? Aduh, bahasa apa nih? Istilah ya itulah bet ya, bet nanti kita cari di Google. Iya. Cari di Google ya. Iya, bet. Ya, bet itu sangat yang benar-benar terjadi itu waktu di Penebel itu saya melihat pocong sama kuntilanak. Itu benar-benar ada di pohon pisang di tengah-tengahnya itu Kak. Gini pohon pisangnya, ini di tengah-tengahnya pocong, pas di samping kuburan. Berarti pocong tuh di Bali ada guys. Aku selama perusahaan belum ketemu ya. Belum ketemu pocong, kuntilanak belum. Sosok cewek sih ada, cuman aku nggak nangkep kalau itu kunti gitu. Tapi ada ya. Ada di sana Kak. Guys. Jadi kita mungkin ke Tabanan cari cocok. Iya, itu benar-benar ada, benar-benar nyata sampai saya itu kaget. Benar-benar kaget. Kesini, kaget. Kaget, benar-benar kaget. Dan di situ pun saya tuh merasa aduh pulang sampai nangis di tempat ya. Di perjalanan dulu, di perjalanan. Dan itu pun dibuat kesasar. Itu kan tadi pengalaman yang lumayan ya, kalau lagi di jalan ini mas serem ya, udah aneh ini kan lucu gitu kan ya. Terus kalau pengalaman tidak enaknya sebagai penari itu apa? Tidak enaknya sebagai penari ya biasa. Kalau Komang sendiri tidak enaknya sebagai penari itu di postur ininya, karena apa? Netizen banyak, jadinya komentar-komentar di sosmed itu tentang perawaan saya menjadi cewek yang benar-benar ya beginilah ya, pasti bencong nih gini gitu. Banyaklah netizen yang benar-benar omongan netizen gitu Kak Win. Jadinya ya seiring berjalannya waktu tak acukan aja, karena apa?
disinilah kita yang namanya bekerja Kak Queen ya, bekerja yang penting Mencintai hobi juga. iya mencintai hobi, sangat benar tuh Kak Queen, jadinya dibawa enjoy aja gitu. Pernah nggak ada kata-kata yang paling menusuk waktu Kak? Pernah Kak Queen, tapi nggak pernah yang tak masukin ke dalam hati, bener. Bisa gitu? Apa Bisa. tipsnya Kak untuk teman-teman di luar sana? Jadinya kalau kita misalkan diledekin, di apa namanya caci maki dengan kata-kata yang jelek gitu Kak Queen ya, ya kita cuman bisa yang namanya biarin. Yang penting saya dengan posisi seperti ini bisa membahagiakan orang tua, bisa memberi orang tua yang namanya rezeki dengan cara apa namanya Apa yang kita bisa gitu apa ya? yang kita bisa, pekerjaan kita sendiri, yang penting itu halal Kak Queen. Yang penting itu yang namanya tidak membebankan orang lain yang menghujat kita di sosmed gitu. Itu memang agak susah diterapkan sih. Aku berkali-kali biarin nggak makan dari luar, tapi tetap kepikiran kayak nangis. Apalagi kalau Iya. udah berhubungan dengan anak-anak arwah, tahu sendiri kan mulut-mulut orang kayak gimana. Tapi ini bisa keren guys. Jadi apa sih Kak pesan-pesan untuk atau motivasi untuk teman-teman di luar sana yang ingin menjadi penari tapi masih belum kesampaian, masih harus berusaha, bahkan kayak bener nggak ya jalanku, bener nggak ya apa yang aku inginkan ini, apa nih Kak motivasi untuk teman-teman di luar? Untuk motivasi untuk teman-teman di luar, adik-adik, untuk yang menjadi penari, misalkan yang cowok untuk menari untuk menarikan tarian cewek itu jangan takut. Karena apa? Kembali ke jati diri kita sendiri, bahwa kita itu yakin kita tidak bakalan menjadi cewek beneran. Dalam artian kita cowok memperani peran cewek itu tidak masalah. Untuk yang namanya apa namanya? Untuk yang namanya mendalami jiwa itu istilah balik kangwang. Istilahnya gimana ya kangwang tuh ya? Akan ngertiin ya, Iya. ya. Ngertiin aja deh. Ya, ngertiin aja dengan diri kita sendiri. Jadinya jangan sampai kita tuh membawa egonya kita supaya terjerumus ke cewek. Nah, menjadi peran ceweknya ini. Jadi kayak harus tetap pada pendirian. Ya, tetap pada pendirian kita sendiri seperti itu. Jadi jangan sampai ke bawah kayak kok nyaman ya pakai kebaya, kok nyaman ya Iya. bikin. Nah, itu kalian yang salah. Iya, sangat benar. Berarti tidak bisa membedakan mana dunia panggung, mana drama, mana kehidupan nyata Iya, gitu ya. sangat benar. Oke. Dan satu lagi Kak Queen, jadi kalau untuk yang istilahnya mau belajar menari, jangan takut sama guru tarinya. Karena kebanyakan guru tarinya itu galak ya Kak Oh, Queen gitu? ya. Iya, galak sampai sapu, kipas dipakai mukul gitu. Jangan takut, itu untuk kebaikan kalian sendiri. Supaya apa? Supaya kalian itu menjadi yang anak yang Berpotensi. berpotensi. Habis itu anak yang benar-benar bisa menari. Siapa Ya, tahu terus nanti bisa mungkin punya mental yang kuat ya iya mental yang kuat untuk menghadapi netizen. menghadapi netizen dan untuk di atas panggung Di atas sendiri panggung. seperti Karena itu, saat Kak. kalian di panggung itu semua mata tertuju ya kan. Iya. Karena auranya tuh taksunya Kak Komang ini kalau dari panggung tuh beda. Nanti kita akan kasih video-video pas Kak Komang ini lagi menari. Nanti pun kita akan minta Kak Komang sedikit aja untuk menari untuk Athena Fortune. Gimana Iya. Kak? Siap Kak Setuju? Queen, setuju. Oke, sambil menunggu Kak Komang siap-siap memberikan sedikit tariannya untuk kita, kita mungkin skip dulu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Subscribe. Ang diyak ng